Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma allimna ta'wilah wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pagi hari ini para santri dan juga pendengar di rumah. Bersama-sama kita mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran surat Yusuf yang pada pagi hari ini kita sudah sampai di 3 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-109, ke-110 dan terakhir 111. Mudah-mudahan surat Yusuf mulai ayat yang pertama yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Karena di surat Yusuf ini begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Makna-makna kehidupan, arti-arti kehidupan sungguh sangat luar biasa di dalam kisah Nabi Yusuf ini. Sehingga akan sangat disayangkan apabila kemudian kita membaca surat Yusuf, kita sudah mengerti artinya, kita sudah mendalami makna yang terkandung, tetapi kemudian dilupakan begitu saja. Mudah-mudahan santri dan juga para pendengar yang mungkin setiap hari istiqomah mengikuti pelajaran kita ini, mudah-mudahan juga bisa mengambil pelajaran. Baik, di keterangan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya yang isinya adalah kabar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana baginda Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan, yad'u ilallah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah. Tetapi Allah juga menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasannya memang sebahagian besar umat manusia itu tidak akan beriman. Walaupun baginda Nabi saat itu begitu sangat menginginkan, ingin semua umat manusia ini beriman kepada Allah. Tetapi Allah kemudian yang menghibur baginda Nabi. Bisa mungkin dikatakan, ya Muhammad, jangan kamu kecewa. Karena memang sebahagian besar manusia yang kamu dakwai itu mereka tidak akan beriman. Yang beriman, yang mau mengikuti dakwahmu itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan yang sebahagian besar mereka tidak akan beriman. Kalimat itu tadi seperti hiburan untuk baginda Nabi. Sehingga perasaan yang menyesakkan hati baginda Nabi saat itu, kekecewaan beliau karena ternyata
Begitu banyak kaum kafir Quraisy, kaum musyrik kota Mekah saat itu yang tetap tidak mau beriman kepada baginda Nabi. Dengan turunnya ayat ini sebagai hiburan. Kemudian Allah memerintahkan, katakan ya Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik kota Mekah itu, hadihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku. Agama yang lurus, yang hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Setelah Allah memerintahkan kepada baginda Nabi seperti itu, maka di ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladzina taqau afala ta'qilun. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah arsalna kami mengutus. Kami siapa ini? Allah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul, seorang nabi, min qablika, sebelum dirimu. Dirimu siapa? Dirimu siapa? Nabi Muhammad. Illa, kecuali rijalan, seorang laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu atas mereka, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Min ahlil qura, dari penduduk negeri. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru, maka mereka melihat, kaifa kana akibatul ladina min qablihim, bagaimana kesudahan, bagaimana akhir dari umat-umat sebelum mereka. Waladarul akhirati, dan sesungguhnya kampung akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka tidakkah kamu memikirkannya? Baik, sekarang Habib Isa artikan secara lengkap ayat 109 tadi dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau tadi arti letterlek dari Al-Quran, dari ayatnya, sekarang Habib Isa berikan tambahan kalimat sehingga ayat 109 lebih mudah dipahami. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladina taqau afala ta'qilun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu kecuali adalah seorang laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, kepada rasul itu, min ahlil qura, dari penduduk suatu negeri.
Lalu kemudian Allah menanyakan setelah itu, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Apakah mereka itu, yang dimaksud adalah orang-orang musyrik saat itu, apakah mereka tidak pernah melakukan perjalanan di muka bumi ini? Maka mereka melihat bagaimana kesudahan atau akhir umat-umat sebelum mereka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mau memikirkannya. Baik, sekarang kita pahami kata per kata. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Allah menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidaklah aku ini mengutus seorang rasul sebelum kamu, kecuali dia adalah seorang laki-laki. Ya, dia seorang laki-laki yang aku berikan wahyu kepada mereka. Baik, sekarang dipahami. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwasannya seorang nabi, seorang rasul, baik sebelum baginda Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Allah, nabi yang aku utus, rasul yang aku utus itu selalu apa? Kelaminnya laki-laki. Selalu mereka laki-laki dan dari bangsa manusia. Ayat ini menjadi dasar karena ada pendapat yang mengatakan, umat-umat Nabi yang terdahulu itu yang mengatakan bahwasannya Nabi itu adalah seorang malaikat. Dan yang kedua, ada juga Nabi yang seorang wanita. Makanya kemudian umat-umat Nabi yang terdahulu itu banyak mereka mendustakan para Nabi dan para Rasul yang diutus oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak mau kalau Nabi dan Rasul itu juga sama dari bangsa manusia seperti mereka. Wong podo menungsone kok awakmu dadi nabi, nggak gelem aku. Seperti itu umat-umat Nabi yang terdahulu. Mereka menginginkan Nabi itu bukan manusia, tapi malah malaikat. Sehingga Nabi Nuh juga didustakan oleh mereka. Nabi Musa juga didustakan oleh mereka. Nabi Hud juga didustakan oleh mereka. Karena apa? Mereka menginginkan bahwasannya Nabi itu bukanlah manusia. Kalau manusia, berarti kita sama. Kita sama manusianya kok. Kenapa kok Anda yang menjadi Nabi? Kok tidak saya yang menjadi Nabi? Itu menurut mereka. Dan juga mereka mengatakan Nabi itu juga ada dari kaum wanita. Nah, ayat 109 ini kemudian menjawab apa yang mereka katakan tadi. Allah dengan tegas bahwasannya seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah semuanya adalah laki-laki. Mereka pernah mengatakan bahwasannya Siti Sarah. Siapa itu? Siti Sarah, siapa itu? Istri Nabi Ibrahim.
Ibrahim, ya, istri Nabi Ibrahim. Mereka menganggap Siti Sarah adalah nabi. Pada saat apa? Pada saat malaikat Jibril mendatangi Siti Sarah, kemudian mengatakan kepada beliau bahwasannya Allah akan memberikan kepadamu seorang anak. Walaupun saat itu Siti Sarah usianya sudah sangat tua. Yang kedua, mereka juga menganggap ibu Nabi Musa alaihissalam juga seorang nabi. Kenapa? Mereka mendalilkan pada satu ayat. Pada satu ayat yang mana malaikat Jibril kemudian mendatangi ibu Nabi Musa alaihissalam dengan menyatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Pernah malaikat Jibril kemudian datang kepada ibu Nabi Musa. Di situ ada kalimat wa auhayna. Apabila diartikan, maka bisa diartikan dan kami wahyukan kepada dia. Yang ketiga, bukti mereka mengatakan nabi itu juga dari perempuan, yaitu ibu Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Siti Maryam. Mereka menganggap Siti Maryam juga seorang nabi. Dasarnya apa? Ada satu ayat Al-Quran. Mal Masihu ibnu Maryam. Al-Masih adalah anak dari Maryam. Illa rasulun qad khalat qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Ada ayat Al-Quran surat Al-Imran. Ini yang dijadikan dasar oleh mereka yang mengatakan ada juga wanita yang menjadi nabi. Dasarnya apa? Karena dia didatangi malaikat Jibril. Padahal 3 wanita yang dianggap oleh mereka adalah seorang nabi, Allah hanya memberikan titel kepada 3 wanita ini sebagai as-siddiqah. Apa itu? Wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang penuh dengan kejujuran. Jadi Allah memuliakan 3 wanita ini hanya sampai batas as-siddiqah, bukan nabi. Bukan nabi. Kalau dikatakan di ayat Al-Quran tadi wa auhayna, maka itu bukan diartikan wahyu, tetapi ilham atau petunjuk. Kalau ilham bisa diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Tapi kalau wahyu hanya diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau seorang rasul. Fahim tuh sampai di sini? Ya. Jadi tidak ada nabi bukan dari manusia, nabi, rasul bukanlah seorang laki-laki. Tidak ada. Semua nabi dan rasul itu manusia, dan semua nabi dan rasul adalah laki-laki. Enggak adil lah, Bib. Allah ini kenapa enggak ada wanita? Para santri banat enggak tanya begitu. Kenapa enggak ada wanita? Ada yang tanya begitu ya. Apalagi sekarang emansipasi wanita ini. Kan gitu kan? Ya. Emansipasi ini sampai kebablas. Akhirnya wanitanya yang bekerja, laki-lakinya yang tidur terus, begitu. Dibalik. Kenapa kok kemudian tidak ada wanita yang dijadikan nabi dan rasul oleh Allah? Ingat, nabi dan rasul itu tugas yang amat berat. Tugas yang sungguh sangat berat. Untuk beriman kepada Allah.
mengajak kepada kebenaran selalu mendapatkan rintangan. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, semuanya beliau-beliau itu mendapatkan halangan, rintangan, tekanan yang luar biasa pada saat berdakwah. Nah, tekanan-tekanan seperti inilah yang tidak akan mampu apabila tugas itu diberikan kepada seorang tidak bisa. Ada Wonder Woman itu sekarang, Beb. Tahu Wonder Woman? Ya? Wonder Woman itu siapa? Wong itu hayalan, cerita fiktif, fiksi. Enggak ada Wonder Woman itu. Maka diberikanlah tugas kenabian dan kerasulan itu kepada seorang laki-laki. Kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki dinilai kuat dalam menghadapi cobaan, menghadapi tekanan seperti yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci maki, beliau dikatakan sebagai orang gila, sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, segala macam. Beliau sering dilempari kotoran, dilempari batu. Beliau diusir dari tempat tinggal beliau. Bahkan beliau diancam akan dibunuh. Nah, semuanya itu tidak akan mampu dihadapi oleh seorang wanita. Enggak percaya? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Enggak akan mampu. Loh kenapa? Wanita cuma dicaci sedikit saja, nangisnya berhari-hari. Wanita cuma dirasani saja, nangisnya sudah seminggu. Ngambeknya sudah seminggu. Kalau seperti itu, apakah mampu mengemban tugas kenabian? Tapi seorang laki-laki, ojo cuma dirasani, enteng itu ya. Dicaci maki, tenang, ya, tenang. Dicaci maki, tenang. Diancam, tidak takut, karena inilah kebenaran. Itu seorang laki-laki, tapi seorang wanita, waduh, maka tidak akan jalan itu tugas kenabian dan kerasulan apabila kemudian Allah memberikan tugas itu kepada seorang wanita. Wallahu alim, Allah maha mengetahui. Jadi bagaimana? Jangan protes ya. Jangan protes. Saya tidak bisa terima, Habib. Kenapa? Kenapa perempuan tidak dijadikan nabi juga? Ya, kok ngawakmu ngambulan? Kaum wanita ini ngambean, ngambulan. Tidak bisa. Maka tugas kenabian tidak boleh hanya menggunakan hati. Wanita itu setiap mengambil keputusan hanya menggunakan hati. Sedangkan seorang laki-laki mengambil keputusan lebih dulu menggunakan akal pikiran, baru kemudian hati. Lek wanita enggak, selalu hati yang lebih dulu. Akhirnya apa? Keputusannya tidak bisa tegas. Nah, ini tidak boleh. Seorang nabi, seorang rasul yang mempunyai sifat seperti itu. Makanya mohon maaf kaum wanita, tugas nabi dan rasul memang tidak diberikan kepada Anda. Mohon maaf. Tapi Andalah yang melahirkan seorang nabi dan seorang rasul. Loh, ya. Tapi dari rahim wanitalah lahir seorang nabi dan seorang rasul. Ya, baik. Kemudian Allah menjelaskan nuhi ilaihim min ahlil qura. Nah, ini menarik nih. Nabi itu seorang laki-laki dan laki-laki itulah yang aku berikan wahyu, kata Allah, min ahlil qura, dari penduduk setempat. Al-qura, ya, perhatikan al-qura ini maka diartikan
oleh ahli tafsir, yaitu dengan arti kota. Kota. Maksudnya apa? Bahwasannya seorang nabi yang diutus oleh Allah itu selalu berasal dari penduduk kota, bukan penduduk dari penduduk perkotaan, bukan dari penduduk pedalaman, bukan dari penduduk pedalaman. Subhanallah, Al-Quran ini. Kenapa seperti itu? Ternyata mulai dari zaman dahulu orang-orang kota itu dikenal sebagai orang yang mudah diajak bicara, mudah diajak berkomunikasi. Dan tutur katanya kalau berbicara, orang kota itu lebih halus, lebih lembut. Sedangkan orang pedalaman mereka dikenal orang-orang yang sungguh sulit kalau diajak bicara. Dan kalau bicara selalu apa? Karas. Apa karas itu? Karas itu apa karas? Karas itu Habib Isa sendiri yang bikin istilah itu. Tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Karas apa? Kasar dan keras. Nah itu. Jadi kalau berbicara itu orang pedalaman itu biasanya memang karas. Bicaranya kasar dan keras. Nah, Allah memilih para nabi dan rasul selalu dari penduduk kota, bukan penduduk pedalaman. Termasuk baginda nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kota. Kota mana? Kota Mekkah. Bukan dari daerah pedalaman. Daerah pedalaman itu dikatakan Al-A'rabi. Al-A'rabi itu penduduk pedalaman. Kalau dulu kaum Badui itu zaman Rasulullah itu disebut oleh Allah Al-A'rabi. Orang-orang A'rab, orang-orang pedalaman susah para santri dan pendengar kalau diajak bicara, diajak komunikasi susah, angel. Dan kalau bicara karas tadi, omongannya kasar, omongannya keras. Duh, mana mungkin Nabi seperti itu? Wong Nabi ini tugasnya mengajak kok. Maka bahasa yang disampaikan harus bahasa yang halus, yang baik, sehingga orang yang mendengarkan menjadi tertarik. Kalau bahasanya kasar, omongannya keras, yang mendengarkan ini lari dulu. Nah, puger termasuk? Puger termasuk? Enggak, termasuk kuro atau a'rob? Termasuk kota atau pedalaman? Yo, enggak, kuro puger ini. Jangan salah, ya. Ini kota. Loh kok bisa kota? Loh itu ada alun-alun. Ya. Puger ini metropolitan, jangan salah. Kota metropolitan untuk kecamatan Puger. Metropolitan tapi untuk kecamatan Puger. Yang dimaksud orang pedalaman itu orang yang jauh dari pergaulan masyarakat kota. Seperti orang-orang Badui zaman dahulu. Jadi orang-orang Badui zaman dulu itu kalau menghadap Rasulullah, Rasulullah sudah paham. Bagaimana? Jaraknya sama Rasulullah masih 20 meter, orang Badui ini sudah teriak. Sudah teriak. Ya Muhammad. Nah, seperti itu. Wes bengok wisan. Itu salah satu tanda orang pedalaman. Karas tadi. Ya, ngomongnya kasar dan keras. Bagi mereka ndak apa-apa itu. Ya maklum wong pedalaman. Tapi bagi orang kota seperti Rasulullah itu ndak sopan. Nah, di sini ada nggak yang begitu kira-kira? Dari jauh, oh gitu, ada nggak? Apalagi yang dipanggil Habib Isa, wah gitu,
Ada nggak yang begitu? Ya? Lek sik ono kaya ngono belum kuro, ya berarti tidak termasuk ini masih perkotaan. Nah, dipilihkan oleh Allah dari penduduk-penduduk kota. Dari penduduk-penduduk kota. Nah, mudah-mudahan daerah kita ini juga termasuk kuro ya. Mudah-mudahan termasuk kuro. Tinggal sekarang kita lihat manusianya. Gampang apa susah diajak bicara. Lek angel diajak omong, terus sekali omong, omongannya kasar, omongannya keras. Nah, ya berarti Arab ini, guys. Ya gitu. Arab ini berarti. Kemudian Allah melanjutkan, afalam yasiru. Hei, orang-orang musyrik, Muhammad, katakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, apa? Afalam yasiru, apakah kalian itu tidak pernah jalan-jalan? Apa kalian tidak pernah jalan-jalan? Hanya di rumah saja? Sehingga kamu tidak ngerti mana-mana? Afalam yasiru, apakah kamu tidak pernah berjalan fil ardi, di muka bumi ini? Bisa diartikan juga, tidak pernahkah kamu jalan-jalan di muka bumi ini? Kasihan sekali kamu, makanya tidak ngerti mana-mana, gitu kan? Kemudian apa? Fayanduru kaifakana akibatul ladina min qablihim. Sehingga kamu bisa menyaksikan bagaimana akhir kesudahan dari umat-umat sebelum kamu, orang-orang musyrik Mekah, umat-umat Nabi yang terdahulu. Bagaimana akhir kehidupan mereka? Tanda-tanda bekas-bekas kehidupan umat Nabi-Nabi yang terdahulu masih ada saat itu. Kaumnya Nabi Syuaib masih ada, kaum Madian masih ada, bisa disaksikan saat itu oleh orang-orang musyrik kota Mekah. Bagaimana bekas-bekas kehancuran mereka, itu bisa disaksikan. Maka dikatakan oleh Allah, apakah kamu tidak pernah jalan-jalan sehingga kamu melihat, oh ini dulu adalah kotanya kaum Madian yang dihabiskan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Mereka dulu orang kaya, orang hebat-hebat, tetapi karena tidak mau beriman kepada Nabi mereka, sudah diingatkan oleh Nabi mereka untuk tidak main-main dengan timbangan. Kaum Madian itu begitu dulu. Awal manusia yang suka mencuri timbangan kaum Madian. Sudah diingatkan dulu oleh nabinya, tapi ternyata mereka tidak pernah mendengarkan. Akhirnya apa? Dimusnahkan oleh Allah. Kaum Nabi Lut yang hidup dengan kebiasaan apa itu? Sodom. Wong lanang seneng wong lanang, wong wedok padha seneng wedoke. Astagfirullah. Ya. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut saat itu, tapi tetap mereka melakukan, maka dimusnahkan oleh Allah. Nah, Allah menanyakan, apakah kalian ini tidak pernah jalan-jalan? Nah, makanya para santri, jalan-jalan itu juga penting ya. Jalan-jalan itu juga penting. As-safar. Jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang ada maknanya. Yang ada maknanya, sehingga apa? Dari tempat-tempat yang kita lalui, kita bisa mengambil pelajaran. Bukan hanya jalan-jalan ke mall saja itu. Jalan-jalannya manusia sekarang ke mall. Mall, kalau ke mall bukan bisa mengambil pelajaran, tapi apa? Hah? Menghabiskan uang. Setelah uangnya habis, pusingnya datang. Ya. Nah, afalam yasiru fil ardi. Apakah kalian tidak pernah berjalan di muka bumi? Maka kemudian waladarul akhirah, dan Allah mengingatkan, dan sesungguhnya kampung akhirat khairun, itu lebih baik lilladzina taqau, untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu mereka tidak mengejar darul dunya. Ad-darud dunya, kampung dunia. Tidak mereka kejar. Karena apa? Dunia sementara.
Ada itu syair kan? Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah itu kan? Dunia sementara, singkat. Jangan habiskan waktu hanya untuk dunia sehingga melupakan akhirat. Orang-orang yang bertakwa, yang beriman, kata Allah, mereka lebih menginginkan kampung akhirat dibandingkan dunia. Karena akhiratlah yang kekal selamanya. Dunia hanya sebentar, afala ta'qilun, tapi itu untuk orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Berarti orang yang waktunya, hidupnya dihabiskan untuk dunia, berarti tergolong orang-orang yang tidak menggunakan. Sudah? Jelas? Jelas? Ya, subhanallah. Ayat yang ke-109. Kemudian ayat yang ke-110, hatta idastai asar rusulu, sehingga apabila para rasul itu merasa putus harapan, merasa tidak ada harapan lagi, wadhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Maka tatkala para rasul itu sudah tidak mempunyai harapan lagi. Harapan untuk apa? Harapan orang-orang itu mau beriman kepada Allah, kemudian dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu apa? Nasruna, pertolongan kami, kata Allah. Lalu diselamatkanlah siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan tidak akan bisa ditolak, wala ba'suna, dan tidak akan bisa mereka menolak apa itu siksa dari kami kepada orang-orang al-mujrimin yang berdosa. Jadi para santri semuanya, ayat 110 ini, pada saat para rasul, termasuk baginda Nabi kita, pada saat beliau-beliau itu sudah berdakwah sekian lamanya, tetapi ternyata kok tetap manusia tidak mau beriman kepada beliau. Sehingga terkadang terbersit perasaan putus harapan, putus asa. Tidak mungkin lagi sudah umat ini akan mau beriman kepada Allah. Maka pada saat perasaan seperti itu datang kepada beliau, maka barulah turun pertolongan dari Allah kepada para nabi, para rasul. Memang Allah selalu memberikan pertolongan kepada para nabi dan rasul di detik-detik akhir. Allah tidak selalu memberikan pertolongan begitu rasul, begitu nabi dapat hambatan sedikit, langsung Allah memberikan pertolongan. Enggak. Tetapi justru pertolongan itu diberikan oleh Allah di detik-detik akhir. Paham tuh? Semua nabi-nabi dan rasul yang terdahulu di detik-detik akhir. Baginda Nabi diberikan pertolongan oleh Allah. Pada saat apa? Detik terakhir, saat rumah beliau sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Dikepung rumah beliau. Baginda Nabi akan dibunuh malam hari itu juga. Saat genting, detik-detik akhir. Tetapi apa? Saat itulah Allah memberikan pertolongan. Turunlah malaikat Jibril memerintahkan baginda Nabi untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Saat itu Rasulullah ada di dalam rumah, sedangkan di luar rumah beliau orang-orang kafir musyrik sudah berkumpul dengan membawa senjata masing-masing. Saat genting, itu memang sunnatullah.
Jadi selalu Nabi dan Rasul diberikan pertolongan oleh Allah pada detik-detik terakhir. Kalau sepak bola itu injury time, itu ya, injury time pada menit-menit akhir. Seperti itu. Nah, baik. Ayat 109, 110 sudah kita selesaikan. Kita akan akhiri surat Yusuf ini dengan 111 yang akan kita pelajari setelah kita istirahat sejenak. Kita lanjutkan kembali. Agak panjang memang ya pagi hari ini karena kita selesaikan surat Yusuf. Jadi sabar. Mungkin yang di rumah yang mendengarkan ini, kalau ibu-ibunya bisa sambil goreng tempe, bisa sambil mendengarkan ini ya. Butuh sabar, sabar enggak? Sabar enggak? Nah, kalau wanita-wanita ini kurang sabar. Nah, cuma 40 menit aja kurang sabar, makanya tidak dijadikan nabi dan rasul sama Allah. Ya. Tapi kalau yang laki-laki sabar semuanya, ya. Nah, sabar. Baik, kita tutup surat Yusuf dengan ayat yang ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Laqad kana fi qasasihim, sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah mereka ini siapa? Siapa? Kisah para nabi dan para rasul, termasuk kisah Nabi Yusuf dan ayahnya serta saudara-saudaranya yang mulai ayat pertama sudah kita pelajari itu. Kata Allah, sungguh pada kisah mereka itu ibrah, terdapat apa? Ibrah, pelajaran, terdapat hikmah, pelajaran. Jadi para santri semuanya dan pendengar di rumah, setiap Allah menyampaikan kisah di dalam Al-Quran, itu bukan kisah-kisah yang tidak ada gunanya, tetapi kisah-kisah yang selalu mengandung pelajaran. Bukan kisah ala sinetron, bukan. Kalau sinetron buatan manusia, tetapi kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kisah yang skenarionya, sutradaranya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, contoh kisah Nabi Yusuf mulai pertama sampai terakhir yang kemarin kita pelajari bersama, maka di dalamnya terdapat ibrah, terdapat pelajaran. Tetapi khusus disampaikan oleh Allah. Untuk siapa? Liulil albab. Untuk orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Maka orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, yang sudah berapa itu? Hampir 3 bulan kita pelajari ya bersama. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau, khusus bagi orang yang mau berpikir dan mau menggunakan akal pikirannya. Sedangkan orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya tidak akan bisa mengambil pelajaran apapun. Oh, ternyata setiap hari juga mengikuti ini pelajaran dari Habib Isa, walaupun di rumah sambil ngopi, sambil masak, mengikuti, mendengarkan, maka akan bisa mengambil pelajaran orang itu apabila kemudian dipahami, difikirkan, pasti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran. Tetapi kalau cuma mendengarkan saja,
masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kiri, tidak diproses sama sekali di dalam akal pikiran, maka percuma. Tidak ada pelajaran yang bisa diambil sedikit pun. Hidupnya ya tetap tidak ada perubahan. Yang tidak mempunyai kesabaran, yang gampang ngamuan, ya tetap ngamuan. Yang di dalam hatinya ada sifat dengki, ya tetap ada sifat dengki. Karena tidak mau mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini, yang padahal setiap hari mendengarkan itu. Nah, maka orang yang beruntung, mereka yang mau mendengarkan, mau mempelajari, mau memahami, kemudian mau memikirkan. Setelah itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang yang beruntung. Sehingga kalau sebelum mendengar surat Yusuf ini gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngamuan, setelah mendengar kisah Nabi Yusuf berubah menjadi orang yang lebih sabar. Sebelum mendengarkan kisah Nabi Yusuf, ternyata dia gampang iri sama orang lain, gampang punya sifat dengki kepada orang lain, gampang memfitnah orang lain. Oh, setelah mendengarkan kisah Nabi Yusuf ini, maka berubah. Sifat dengkinya dibuang. Melihat tetangganya mendapat rezeki, dia juga ikut bahagia. Melihat orang lain bahagia, dia juga ikut bahagia. Berarti bisa mengambil ibrah, ya, bisa mengambil ibrah. Itulah orang yang beruntung. Kemudian Allah menyampaikan, maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzina baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ditutup surat Yusuf ini oleh Allah dengan menjelaskan tentang Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu di dalam surat Yusuf ini mempunyai 5 makna. Yang pertama, Al-Quran dikatakan oleh Allah, makana haditsan yuftara. Bukanlah Al-Quran itu berisi kisah-kisah atau cerita-cerita yang dibuat-buat. Enggak. Al-Quran itu bukan sinetron. Bukan. Tapi Al-Quran adalah kisah nyata umat-umat terdahulu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Yusuf bukan kisah-kisah fiksi, bukan kisah-kisah fiktif, bukan, tetapi kisah nyata. Yang kedua, Al-Quran dikatakan wa tafsilu kulli syai'in. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Berbagai macam hal. Hukum ada di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk ada di dalam Al-Quran. Perintah-perintah Allah semuanya ada di dalam Al-Quran. Larangan-larangan Allah semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau membuka atau enggak, kita mau membaca atau tidak, kita mau memahami isinya atau tidak. Semuanya ada. Berbagai ilmu lengkap di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah menyampaikan wa tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Berarti kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab apa itu? Di antaranya kitab tetapi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang orsinil, yang asli, bukan yang dirubah-rubah oleh manusia.
Bukan kitab Injil yang dirubah-rubah oleh pendeta-pendeta mereka, bukan. Tapi kitab-kitab yang asli. Al-Quran ini membenarkan. Karena sama, Islam dan agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi Muhammad adalah agama samawi, sama agama yang turun langsung dari Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zaburnya itu asli, maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab itu. Paham Tom? Yang ketiga. Yang keempat, Allah menyatakan Al-Quran itu hudan. Apa hudan? Petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang mau menerima petunjuk. Merupakan petunjuk bagi orang yang mau menerima petunjuk. Orang yang tidak mau menerima petunjuk, ya nggak dapat petunjuk. Siapa orang yang tidak mau menerima petunjuk itu? Yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak mau mempelajari isi Al-Quran, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Itulah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Orang yang membaca Al-Quran saja, Habib. Karena apa? Karena Al-Quran bahasa kita apa bukan? Kalian cuma membaca Al-Quran, ngerti isinya? Tidak. Ngerti artinya? Tidak. Kalau begitu bisa nggak dapat petunjuk? Tidak. Kalau orang nggak dapat petunjuk dari Al-Quran, maka orang itu akan bagaimana? Hidupnya akan belok-belok seperti yang kemarin, lewat jalan yang berkelok-kelok, ya. Untung-untung bannya nggak kepleset masuk ke. Nah, jadi bagaimana? Iya, Al-Quran ini kita baca, harus kita pelajari isinya, harus kita tadabburi isinya. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah puas dengan bisa membaca Al-Quran saja? Nah, paham? Paham pengumuman? Ojo cuma puas selancar maca Al-Quran tok, hatam 10 kali, tapi ternyata orang ngerti isinya. Berarti bukan orang yang mendapat hudan, petunjuk. Cuma bangga hatam. Oh, saya 10 kali hatam. Iya. Ngerti isinya? Ora. Ya. Jangan kita menjadi umat yang seperti itu. Hatam Al-Quran bagus, tetapi kurang bagus apabila cuma hatam saja tetapi sama sekali tidak mengerti isi Al-Quran. Paham Tom? Nah, supaya mengerti isi Al-Quran bagaimana? Dipelajari. Mondok tidak mungkin Habib karena sudah tua. Gampang. Ini sekarang lewat pengeras suara, lewat radio. Hidupkan radionya sambil goreng terasi di rumah, ikuti pelajaran santri ini. Itu sudah sama artinya mempelajari Al-Quran. Paham Tom? Yang kelima, maka Allah menyampaikan Al-Quran adalah rahmat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan rahmat. Al-Quran memberikan kasih sayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tadi mau membaca, mau mempelajari, mau mentadabburi. Maka Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya. Kalau sudah disayangi oleh Allah, bagaimana hidupnya di dunia? Orang yang sudah disayangi oleh Allah, hidupnya di dunia bagaimana? Bukan hanya tenang, bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bagaimana? Super bahagia lagi. Super bahagianya.
Di dunia sudah bahagia, di akhirat super bahagia. Paham Tom? Oleh karena itu jangan pernah jauh dari Jangan jauh itu bagaimana maksudnya? Enggak, saya pegang terus Al-Quran. Terus, ya saya pegang. Biar enggak jauh dari Al-Quran. Bukan itu maksudnya ya. Dibaca, dipelajari isinya, dipahami isinya, ditadaburi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fahim Tum? Nah, mudah-mudahan surat Yusuf bermanfaat. Sebelum kita tutup, maka pelajaran apa saja yang bisa diambil dari surat Yusuf ini para santri semuanya? Yang pertama, surat Yusuf mengajarkan kepada kita pentingnya takwa dan sabar. Pentingnya takwa dan sabar. Orang yang selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah dan orang yang selalu sabar dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan, musibah, orang itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya fid dunya wal akhirah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, masih kecil sudah dibuang ke dalam sumur. Tapi beliau bersabar, diselamatkan, menjadi budak, dijual, hidup di dalam istana, sabar. Di dalam istana pun beliau mendapat cobaan yang tidak kalah berat. Beliau sabar, akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Sabar apa enggak? Sabar. Sampai bertahun-tahun, padahal enggak salah, tapi sabar, enggak protes Nabi Yusuf. Sabar. Ya Allah, penjara lebih aku sukai, kata Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menjaga ketakwaannya. Maka buah dari takwa dan sabar, pasti buah itu rasanya manis. Apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf, manisnya itu. Maka beliau dibebaskan dari penjara, sekaligus beliau dijadikan sebagai Al-Aziz, Perdana Menteri. Setelah itu dipertemukan dengan ayah yang beliau cintai, yang sudah terpisah berpuluh-puluh tahun. Takwa, sabar. Yang kedua, ibrah yang bisa diambil. Di mana ada kedengkian, di situ ada kehancuran. Dimanapun ada yang namanya kedengkian, pasti di situ akan ada kehancuran. Sesama saudara yang saling mendengki, pasti saudara itu akan hancur, rumah tangga itu akan hancur. Tetangga satu dengan yang lain ada saling dengki, pasti antar tetangga tidak ada kerukunan. Dan yang lebih besar lagi, sesama umat muslim ada kedengkian, maka sesama muslim itu tidak akan pernah ada kerukunan. Pengumuman, di mana ada kedengkian, di situ ada kehancuran. Jadi, kalau kalian tidak mau ada kehancuran di sekitar kalian, buanglah sifat dengki, hasud, iri yang sekarang masih bersemayam di hatimu semua. Buang itu. Kalau kamu simpan sifat hasud, dengki, iri, pasti di sekitarmu akan selalu terjadi kehancuran. Yang ketiga, ibrah yang bisa diambil. Ketampanan fisik tidak bisa mengalahkan ketampanan hati. Nabi Yusuf begitu tampan, wajahnya begitu ganteng, tetapi hati-hati, ketampanan wajah ternyata juga bisa menyebabkan
menyebabkan mudarat. Hati-hati. Dan lebih banyak menyebabkan mudarat ketampanan wajah. Jadi para lelaki yang wajahnya tampan, hati-hati ya. Hati-hati. Untung santri nggak ada yang ganteng gitu, untung. Ada yang ganteng ya. Hati-hati. Yang perempuan juga gitu. Hati-hati, kecantikan wajah, kecantikan fisik itu bisa menyebabkan mudarat. Tapi ketampanan hati, kecantikan hati itu yang akan membawa kepada kemuliaan. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah 2 ketampanan sekaligus. Wajahnya ganteng, tampan, rupawan, sekaligus hatinya juga percuma jadi seorang manusia wajahnya cantik tapi hatinya nggak cantik. Percuma menjadi seorang laki wajahnya tampan tapi hatinya nggak tampan. Mau pilih yang mana? Tampan wajah atau tampan hati? Dua-duanya. Syukur alhamdulillah dua-duanya. Mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf. Ya, mudah-mudahan. Kalau toh nggak dapat dua-duanya, pilihlah yang tampan hatinya. Ya. Yang keempat, ibrah yang bisa diambil. Kesedihan dan kebahagiaan itu akan datang silih berganti. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Yusuf semenjak kecil sampai beliau dewasa, terakhir sampai beliau masuk penjara, maka datang silih berganti. Setelah dibuang ke dalam sumur, sedih Nabi Yusuf. Tapi setelah itu diselamatkan dan hidup di dalam istana, bahagia. Setelah bahagia di dalam istana pun beliau kemudian mengalami kesedihan sampai beliau masuk ke penjara. Setelah itu diberikan oleh Allah kebahagiaan lagi, menjadi seorang pejabat kerajaan Mesir dan dipertemukan dengan keluarga beliau. Jadi kesedihan dan kebahagiaan pasti datang silih berganti, seperti pergantian antara siang dan malam. Sudah, nggak usah khawatir. Kalau saat ini kita mengalami kesedihan, sabar, yakin kebahagiaan akan datang setelah itu. Paham? Nggak usah banyak menangis kalau sedih. Nggak usah melung-melung, nggak usah teriak-teriak. Yakin setelah kesedihan pasti akan datang. Setelah siang pasti akan datang. Setelah matahari terbenam akan muncul. Sunnatullah, ya. Nah, jadi nggak usah risau. Paham dong? Dan yang kelima, sebetulnya banyak ibrohnya, tapi kalau disebutkan bisa 1 jam sendiri ini. Maka Habib bisa ringkas. Yang kelima, apa ibroh dari surat Yusuf? Perhatikan ini. Hati-hati dengan cinta. Hati-hati dengan cinta. Cinta itu suci yang memang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi cinta itu apabila ditempatkan pada tempat yang tidak tepat, maka akan menjadi bencana. Cinta itu apabila diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka akan menjadi bencana. Cinta akan menjadi kebahagiaan apabila dimunculkan pada tempat yang tepat dan diberikan kepada orang yang tepat. Siapa itu? Ya, jangan pernah mencintai yang sudah dimiliki orang lain. Itu namanya cinta yang tidak tepat. Ya. Nah, cinta yang tidak tepat. Hati-hati. Udah. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh istri Al-Aziz, Imro'atul Aziz, ya, kepada Nabi Yusuf. Cinta, tetapi cinta yang tidak tepat. Lantaran apa? Wis duwe. Nah, gitu kan? Wis duwe.
Jadi hati-hati, cinta bisa membawa kebahagiaan, tapi cinta juga akan bisa membawa ke jurang penderitaan. Hati-hati dengan cinta, ya. Baik, ini para santri dan pendengar di rumah, akhir dari surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, amin ya rabbal alamin. Pelajaran selanjutnya dengan surat yang lainnya akan kita ikuti pada hari Sabtu. Jadi mulai sekarang tadabbur Al-Quran pagi hari ini dilaksanakan Senin, Rebu, dan Sabtu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni stauda'tuka ma'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.